Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, kita bertemu lagi. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semuanya pasti sehat ya. Bagaimana kabar Kak Indra? Puji Tuhan, kita bertemu lagi ya Kak. Kita mau mengajak adik-adik untuk beribadah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mau menyapa Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan sepanjang hari di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mulai saat teduh. Amin. Adik-adik, kalau undang berdiri, kita akan menyanyi Mas PA dengan sikap yang tegar. Oke. Kita lipat tangan dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kabulkan kami tempat ini untuk mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan Yesus, agar kami dapat merasakan berkat-Mu di setiap kami ibadah di secara online maupun akan segala cepat juga bisa ibadah di tempat ini Tuhan Yesus, agar semua berkat-Mu menjadi satu di kehidupan kami masing-masing, untuk adik layan dan juga kakak-kakak lain yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah mereka semua. Amin. Adik masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan dari kajian 184 dengan judul Bermacam-macam Anak. Hitam atau kuning, rambutnya pun beda.
di sektor Yerusalem. Mari adik Ebi. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian Kidung Cirian 140 berjudul Firman-Mu Balita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Persiapkan adik-adik Alkitabnya. Mari sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kuasai hati kami dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita. Pembacaan firman Tuhan pada hari Minggu ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Shalom, pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 3 dan 4. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Terima kasih. Yesus memberkati. 2 Korintus pasal 8 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan mengatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Demikian firman Tuhan. Halo teman-teman, saya Abraham dari sektor Shalom. Kali ini saya akan membacakan Alkitab 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Maka sekarang sama kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam
kesungguhan untuk membantu dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga kehendaknya. Kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Halo teman-teman, namaku Rosea. Aku mau membacakan 2 Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah malaikat, tetapi menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu. Terima kasih. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Di sini di temanya dikatakan meneruskan kasih karunia Allah. Coba Kak Dini mau tanya adik-adik. Adik-adik pernah berbagi enggak ya? Kalau adik-adik ada yang menanyakan pernah berbagi enggak ya? Kita bisa di rumah biasanya kalau adik-adik mau berbagi, kan sekarang ini saatnya di rumah ya, belum bisa bersekolah. Jadi adik-adik kehidupan di rumah sehari-hari kita bisa melakukan berbagi. Berbagi itu apa? Ya kan? Di sini kita belajar bagaimana kita bisa membagi kasih karunia daripada Allah. Di sini kalau adik-adik mengatakan bisa berbagi, berbagi contohnya apa? Contohnya kalau berbagi itu di rumah biasanya kita bisa berbagi, kita menolong di rumah. Biasanya mama kalau perlu apa-apa, tolong adik Christine, adik Alfa. Ini ya, umpamanya di rumah ada anaknya 2 ya, ada Alfa, ada Christine. Mamanya minta tolong dong mama diambilkan, mama yang perlu sesuatu. Coba adik-adik mau enggak mengambilkan mama, memberi pertolongan mama untuk mengambilkan barang. Mama bilang barangnya mama itu ada di belakang, di kamar belakang atau yang di dekat dapur. Kalau mama kan sukanya masak ya kan, mama minta tolong diambilkan itu loh, ada pancinya mama kecil kok, kalian bisa ngangkat panci kecil itu, mama perlu itu soalnya untuk dibawa ke depan ya. Tuh, mama bertanya gitu. Lalu adik-adik mau mengambilkan, itu namanya adik-adik mau menolong, mau membagi apa yang bisa kita lakukan. Itu contoh yang kecil ya, yang biasanya bisa adik-adik lakukan di rumah. Biasanya Christine atau Alfa bisa melakukan di rumah, menolong mama kalau mama minta tolong, ataupun mungkin papa yang mau minta tolong. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar tentang meneruskan kasih karunia Allah. Dari Rasul Paulus menyampaikan di dalam kitab Korintus bagaimana jemaat di Korintus untuk dapat memberikan pertolongan, membagi berkat kepada jemaat Yerusalem, jemaat yang di Yerusalem. Karena apa? Jemaat di Korintus itu
dia kenal kalau jemaat di Korintus itu jemaat yang kaya raya, kan? Jadi dia bisa membagikan berkatnya itu untuk jemaat di Yerusalem yang sedang dalam kesusahan, sedang dalam perlu pertolongan. Tetapi apa adik-adik yang dikasih Tuhan? Apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus? Apa yang dilakukan oleh jemaat yang di Korintus untuk bisa berbagi bagi jemaat di Yerusalem? Sangat tidak menunjukkan kepedulian mereka. Padahal mereka ada. Kalau mereka mau berbagi, mereka pun bisa, tapi mereka tidak melakukan. Bahkan kalaupun mereka melakukan, mereka hanya melakukan dengan setengah-setengah. Adik-adik yang dikasih Tuhan, di dalam firman hari ini Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada jemaat di Makedonia, dia jemaat yang kecil, jemaat yang sebenarnya dia belum cukup untuk secara materinya, dia belum cukup, tetapi mereka malah mau dan bisa mau membagikan berkatnya itu untuk jemaat di Yerusalem. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita belajar dari sana. Walaupun kita mempunyai kecil, sesuatu yang kecil, tetapi kalau kita bisa berbagi dengan sesama kita, itu membuat yang kita bagi itu bersukacita. Dia merasakan bahwa pertolongan kita pun bisa membuka sehingga mereka boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita membagi adik-adik, kenapa? Karena sebelum kita membagi, Tuhan itu sudah memberikan kasih itu kepada kita. Tuhan sudah membagikan berkat itu. Dan membagi itu macam-macam adik-adik. Tidak hanya dengan materi saja, tetapi dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki, kita bisa membagikan. Kalau di rumah, mungkin kalau yang adik-adik sebagai kakak bisa menolong adik-adik, bisa memberi pertolongan untuk adik-adik, berbagi. Ini coba kakak mau ngajari adik-adik. Adiknya ini mau mulai masuk di kelas TK. Diajari adiknya, diajari bernyanyi, diajari untuk menulis angka 1, 2, 3, 4 ataupun huruf-huruf. Itu namanya kita mau berbagi. Dengan kasih kita, adik kita pun merasakan kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terutama dari kita, dia merasakan kakak kita itu baik, mau menolong saya, mau membagi sama saya, bagi adik yang kecil tadi. Dan dia mengucap syukur pada Tuhan dengan apa yang sudah diberikan bagi dia dari kakaknya ini. Dan bagi adik-adik yang sudah boleh membagi kepada adiknya, itu juga merupakan berkat yang harus dibagikan, kasih karunia Tuhan yang harus dibagikan bagi adik kita. Dan kalau kita bisa membagi untuk teman-teman kita, itu yang luar biasa. Karena kita sekarang belum bisa bertemu dengan teman-teman kita masih di rumah ya adik-adik. Tetapi kita tetap bisa berbagi dengan teman-teman kita, mungkin melalui WA. Kan kalau adik-adik sekarang sudah pada pegang HP ya. Kakak percaya setiap adik-adik mesti punya HP, punya WA. Mungkin punya grup teman-teman sekolah ya, supaya kita bisa saling sharing, bisa berbagi. Jadi kalau ada yang tidak bisa, mungkin kita bisa memberi pertolongan mereka. Itu namanya kita berbagi kepada mereka. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari contoh tadi kita melihat bagaimana dengan jemaat di Makedonia, walaupun dia kecil, jumlahnya yang kecil, dan apa yang dia punya sedikit, tapi dia bisa berbagi kepada jemaat yang di Yerusalem. Sedangkan yang di Korintus, mereka belum bisa menunjukkan berbagi itu dengan sangat luar biasa. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita
bahwa kasih karunia daripada Tuhan Yesus itu sudah ada di hidup kita. Ketika kita pagi hari bangun pagi, coba adik-adik bangun pagi, kita berdoa, mengucap syukur kalau hari ini Tuhan saya diberi kesehatan, saya bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Itu kasih karunia, adik-adik. Itu yang bisa kita cermat di dalam hati kita, bahwa Tuhan itu setiap hari memberikan kasih karunia kita, dan kita bisa membagikan apa yang ada pada kita bagi sesama kita, bagi saudara-saudara kita, adik, kakak, ataupun teman-teman kita. Bahkan kita juga bisa, walaupun kita kecil adik-adik, kita bisa berbagi kepada papa, mama kita. Walaupun kecil kita juga bisa membagi, menolong mereka. Menolong itu juga membagi apa yang kita bisa berikan bagi orang tua kita. Karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, melalui surat 2 Korintus 8 ayat 1-9 kita diingatkan. Yang pertama, setiap orang percaya dipanggil untuk meneruskan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Lalu yang kedua, kita meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus itu kepada semua orang hanya bisa kita lakukan oleh setiap orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan Yesus. Kalau hidup kita berpusat kepada Tuhan Yesus, kita bisa melakukan, meneruskan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita bisa berbagi bagi sesama kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita belajar menjadi anak-anak yang siap meneruskan kasih karunia Tuhan Yesus kepada semua orang dengan mengingat dua hal. Satu, ingatlah selalu apa yang ada pada adik-adik semua. Semuanya itu berasal dari Tuhan Yesus. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita tetap harus menyampaikan segala sesuatunya bagi sesama kita, bagi kakak adik kita, bagi teman-teman kita, dan bagi orang tua kita. Demikian adik-adik, firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kak Dini pada hari ini. Kiranya adik-adik boleh mengerti akan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Didin Ceria 205, Aku Suka Membagi. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari sekarang kita berdoa setelah kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan sudah membuka kami, mata kami, hati kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan mengajar kami, untuk kami boleh meneruskan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya kami dapat membagi Tuhan, karunia Tuhan itu, kasih Tuhan itu kepada baik saudara-saudara kami maupun teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk adik-adik
yang boleh ambil bagian di dalam ibadah pada hari ini, tanggal 29 November 2020. Tuhan berkati adik-adik semuanya Tuhan. Tuhan tilik satu persatu, Tuhan berikan kesehatan yang baik, Tuhan menjaga di dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sekolah di rumah, dalam melakukan belajar, biar mereka tetap bersemangat untuk rajin belajar di rumah. Tuhan menyertai memberkati adik-adik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak layan yang boleh melayani Engkau Tuhan pada hari ini, baik Kak Ningsih, Kak Indra maupun kakak-kakak yang boleh melayani di dalam musik. Tuhan menyertai memberkati mereka, baik di dalam pendidikan mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Tuhan menyertai memberkati. Tuhan Yesus, kami juga mau serahkan kakak-kakak layan yang boleh melayani kami di setiap hari Minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak layan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan di dalam pelayanan PA, kiranya Tuhan semakin bertumbuh pelayanan PA di GPIB Bethesda. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai memberkati. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan memberikan yang terbaik bagi pemimpin kami untuk dapat menjaga, melindungi kami sebagai rakyatnya, sehingga kami boleh sama-sama saling menopang satu dengan yang lainnya, hanya karena pertolongan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Bethesda. Tuhan senantiasa menyertai, baik di dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan para pelayan Tuhan, dari pendeta, majelis, semua yang melayani Engkau. Tuhan menyertai, memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Sempurnakanlah melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Kita berikan persembahan kita dengan menyanyi Kidung Triadi kalimat 6, Ku Beri Persembahan. Bersamaku
surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas setiap kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, berkatilah persembahan yang sudah Kau kumpulkan, dan biarlah persembahan ini dapat dipakai ya Bapa untuk kemuliaan nama-Mu bagi pekerjaan di gereja-Mu ini. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati adik-adik layan, berkati orang tua mereka yang sudah berbagi ya Tuhan untuk memberikan persembahan ini kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik, di bahasanya kita makin ibadah kita, mari kita menyanyikan satu pujian KJ 103, kita satu di dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua dan kami semua yang tugas pada hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kami semuanya. Jadi pada sudah selesai, kami ucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang beribadah dari awal sampai akhir. Kakak juga ucapkan terima kasih kepada Kak Dini atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk adik Kevin yang telah membacakan Mazmur yang sudah dibacakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Kak Jevon yang sudah mengiringi ibadah pada hari ini. Terima kasih juga untuk semua kakak layan yang ambil bagian di dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kak Indra. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.